was afraid to come out of the locker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Herin Aziza dan balik lagi di channel aku, yaitu nama aku sendiri, Herin Aziza. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan bahasin materi tentang pendidikan, yang mana tentunya pendidikan akan berkaitan dengan tenaga pendidik, siswa atau peserta didik, orang tua, bahkan pemerintah. Di sini aku bakalan bahasin materi tepatnya tentang pengelolaan pendidikan. Nah, untuk topik-topik yang akan aku bahas yaitu dimulai dari konsep dasar pengelolaan pendidikan, ruang lingkup pengelolaan pendidikan, sampai ada materi tentang supervisi dan kepemimpinan pendidikan atau pengambilan keputusan. Untuk teman-teman yang baru datang, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, next to slide berikutnya. Eits, tadi kita belum kenalan loh. Nah, di sini izinkan aku perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Herin Aziza dengan NPM A1C023014. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ini adalah untuk materi yang akan dibahas di slide berikutnya, yaitu yang pertama, konsep dasar pengelolaan pendidikan dan sejarah, kedua, standar pengelolaan pendidikan, yang ketiga, proses dan substansi pengelolaan pendidikan, yang keempat adalah ruang lingkup atau macam-macam pengelolaan pendidikan, yang kelima adalah supervisi akademik dan supervisi manajerial, dan yang terakhir adalah kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar pengelolaan pendidikan. Next, ke slide berikutnya. Konsep dasar pengelolaan pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang dilakukan atau digunakan dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Nah, konsep dasar ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam konteks pendidikan. Di sini aku bakalan jelasin satu-satu yang barusan aku sebutin di kolom-kolom yang telah tersedia di PPT, yaitu pertama, perencanaan. Meliputi penetapan tujuan, pengembangan rencana strategis, penentuan kebijakan, dan pengaturan alokasi sumber daya sumber daya. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kegiatan administrasi, pengembangan KUR, dan evaluasi kerja. Yang keempat adalah pengawasan, meliputi pemantauan terhadap pencapaian tujuan, kualitas pengajaran, efisiensi sumber daya, dan evaluasi kinerja staf. Yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan peningkatan kompetensi, pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan pembinaan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan stakeholder, meliputi siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Next, ke materi sejarah pengelolaan pendidikan. Sejarah pengelolaan pendidikan. Sejarah pengelolaan pendidikan. Pada awal lahirnya manajemen pendidikan dikenal sebagai administrasi pendidikan, yang mana berikutnya perkembangan dari tahun ke tahun pengelolaan pendidikan akan aku jelaskan di bawah ini. Yang pertama, tahun 1974 sampai 1988, yaitu penekanan berawal dari Amerika Serikat pada abad ke-19, sehingga perubahan nama dari administrasi pendidikan menjadi manajemen pendidikan. Tahun kedua yaitu 1988. Pada awal kelahiran manajemen pendidikan di Amerika Serikat, manajemen pendidikan adalah sebuah profesi dan selanjutnya sebagai sebuah bidang studi. Tahun 1988, manajemen pendidikan berubah menjadi kepemimpinan kinerja. Pada awal abad ke-20 terjadi kemajuan perkembangan manajemen pendidikan di Indonesia, yang mana setelah diimplementasikannya desentralisasi pendidikan Indonesia. Desentralisasi dibentuk secara resmi pada tahun 1999 atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, terakhir yaitu pada tahun 2001. Pada tahun 2001, administrasi pendidikan Indonesia berubah secara dramatis, yang mana terdapat 6 masalah untuk diantisipasi paradigma manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, yaitu kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan, perluasan dan pemerataan, serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Bab 2. Tahu materi kedua, yaitu proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan. Dalam proses pengelolaan pendidikan ada 4 tahap yang perlu diingat, yaitu perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama, perencanaan, yaitu melibatkan penetapan tujuan, strategi, kebijakan pendidikan, yang mana melibatkan identifikasi kebutuhan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan perencanaan sumber daya manusia, uang, dan sarana prasarana. Yang kedua adalah pengorganisasian, melibatkan pengaturan struktur organisasi pendidikan, penugasan tujuan dan tanggung jawab, serta pembentukan tim, mencakup pembagian kerja, pengaturan hierarki, dan pengaturan atau pembentukan unit kerja yang aktif. Yang ketiga adalah pelaksanaan, melibatkan implementasi kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mencakup kegiatan belajar mengajar, penilaian siswa, pengelolaan kelas dan eskul, tenaga pengajar, dana, dan fasilitas. Dan yang terakhir tahapnya ialah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil belajar siswa, evaluasi kurikulum, dan penilaian kinerja staf pengajar. Hasil evaluasi nanti digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan untuk mengambil keputusan perbaikan. Substansi pengelolaan pendidikan adalah aspek inti yang menjadi fokus dalam pengelolaan pendidikan. Dengan memahami substansi pengelolaan pendidikan, lembaga pendidikan diharap dapat mengelola sumber daya dan potensi yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, substansi pengelolaan pendidikan terdiri atas 7 ruang lingkup atau 7 macamnya, itu pengelolaan kur dan pengajaran, pengelolaan ketenagaan pendidikan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Materi ketiga ialah standar pengelolaan pendidikan. Ada 8 standar pengelolaan pendidikan yang wajib dipenuhi sebelum mengelola pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar tenaga kependidikan, yang kelima standar prasarana dan sarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya akan aku jeda 5 detik di slide berikutnya. Silahkan untuk kalian dibaca dan dicermati satu persatu dan secara mendalam. Baik, akan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Materi keempat adalah macam-macam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, yaitu proses yang memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan sumber daya, kualitas pendidik, dan pengelolaan pembelajaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan yang mana bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk fungsi dari pengelolaan kurikulum ada 3, yaitu yang pertama perencanaan kurikulum, di mana perencanaan kurikulum terdiri dari pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengalaman anak, perencanaan kurikulum berlangsung dengan keputusan beserta isi dan proses, berbagai kelompok pasti ikut terlibat, berlangsung pada tingkatan yang berbeda. Pengembangan kurikulum ialah proses yang berkesinambungan. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum ialah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan dengan menyesuaikan lapangan yang ada. Nah, meliputi apa saja, yaitu perolehan kesempatan yang sama, berpusat pada anak, pendekatan, dan kemitraan. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan, di mana komponen kurikulum mencakup tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang ada. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman bahwasanya kurikulum ada yang namanya perubahan dari tahun ke tahun. Nah, di sini aku bakalan bahas dari kurikulum Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, kurikulum 1968, yang kedua kurikulum 1975, yang ketiga adalah kurikulum tahun
1984, yang terakhir adalah kurikulum 94. Nah, di sini aku bakalan membahas tentang kurikulum masa reformasi 1999 sampai sekarang, yaitu kurikulum kompetensi 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan sekarang ialah kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan adalah upaya untuk menerapkan kaidah administrasi dalam bidang pendidikan yang dalam perkembangan suatu pendidikan mesti tertata dan terstruktur dalam pelaksanaannya. Nah, fungsi pengelolaan pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan bagaimana suatu proses dapat dilakukan kelak, yang dimana pihak sekolah akan merencanakan tindakan apa saja yang dapat dilakukan serta bagaimana cara mencapai tujuan sekolah dengan maksimal sehingga meminimalisir hambatan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dengan tujuan mempermudah dalam melakukan penugasan, kegiatan, penyediaan, keperluan, dan wewenang dalam setiap kegiatannya. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah langkah atau usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran organisasi sehingga lebih efektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawab demi mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah pengawasan. Nah, pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana jalannya kegiatan, apakah sudah sesuai atau belum, sehingga pengawasan dapat tercapai secara optimal. Baik, itu aja untuk materi pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas, seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, instruktur, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Fungsi tenaga kependidikan yaitu penentuan bagaimana suatu proses dapat dilakukan kelak, yang dimana pihak sekolah akan merencanakan tindakan apa saja yang dilakukan serta bagaimana cara menggapai tujuan sekolah dengan maksimal sehingga meminimalisir hambatan yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, tugas tenaga kependidikan mungkin berbeda secara definisi, tetapi tetap memiliki satu inti atau satu arti, yaitu seseorang yang mendidik dan memberi pengetahuan baru kepada peserta didiknya yang memberikan tujuan dan manfaat bagi pendidik maupun peserta didik. Next, ke macam-macam yang ketiga. 3. Pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik di sekolah atau lembaga. Nah, ruang lingkup pengelolaan peserta didik mencakup yang pertama, penerimaan siswa baru, yang kedua, program bimbingan, yang ketiga, pengelompokan belajar siswa, yang keempat, kehadiran siswa, yang kelima, mutasi siswa, yang keenam, papan statistik siswa, yang ketujuh, buku induk siswa, yang kedelapan, evaluasi belajar, yang kesembilan, buku laporan presentasi, dan yang kesepuluh adalah ijazah. Nah, penempatan peserta didik dilakukan ada 2 tahap, yaitu berdasarkan integrasi dan perbedaan kemampuan. Nah, dalam pembinaan peserta didik ada yang namanya pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik, organisasi intrasekolah, layanan khusus yang menunjang peserta didik, serta peran guru dalam pelayanan peserta didik. Pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat, guna, dan sasaran. Nah, tahapan dari pengelolaan sarana dan prasarana yaitu mencakup yang pertama, perencanaan, yaitu membuat rencana dan skema untuk memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua adalah pemberdayaan, yaitu mengumpulkan dan mengatur sumber daya pendidikan seperti alat pelajaran, media pendidikan, bangunan,
atau perabot. Nah, yang ketiga adalah penyimpanan, yaitu menyimpan dan menyimpankan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dikumpulkan. Yang keempat adalah inventarisasi, yaitu melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk memastikan kebersediaan dan berkelengkapan. Yang kelima adalah pemeliharaan, yaitu memelihara dan memudahkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam adalah penggunaan, yaitu menggunakan sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengindaian. Yang ketujuh adalah penghapusan, yaitu melakukan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lagi digunakan atau terputus. Dan yang kedelapan adalah pengawasan, yaitu mengawas kebersihan dan kenyamanan lingkungan pendidikan seperti halaman, kebun, taman, dan jalan menuju ke sekolah. Next ke materi yang kelima, pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi utama dari pengelolaan keuangan pendidikan adalah untuk 1. Perencanaan keuangan, pelaksanaan anggaran, penyelenggaraan, pembukaan dan penyampaian laporan, pengawasan pelaksanaan anggaran, dan terakhir adalah pelaporan keuangan. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi yang pertama, koordinasi, yaitu sekolah harus koordinasikan dengan masyarakat untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek bersama, seperti proyek pembelajaran, proyek inovasi, atau proyek komunitas. Yang kedua adalah konsultasi. Sekolah harus melakukan konsultasi dengan masyarakat, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga adalah transparansi, yaitu sekolah harus menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan sekolah, keputusan, dan pengalaman pembelajaran. Nah, yang keempat adalah mengelola SDM atau kelola sumber daya manusia, yaitu sekolah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan sumber daya manusia seperti guru, staf, dan pemangku kebahagiaan. Nah, yang kelima adalah pengembangan secara bersama-sama, yaitu sekolah harus mendorong secara bersama-sama antara masyarakat dan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lengkap dan bersinar. Yang keenam adalah pelatihan dan pengembangan. Sekolah harus menyelenggarai pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat, seperti mata pelajaran untuk membantu masyarakat dalam proyek-proyek bersama sekolah. Yang ketujuh adalah pengawasan. Sekolah harus melakukan pengawasan lingkungan belajar seperti halaman, kebun, taman, dan jalan menuju ke sekolah, dan serta tentunya adalah kebersihan lingkungan pendidikan. Pengelolaan peningkatan mutu sekolah meliputi perencanaan, yaitu membuat rencana dan skema untuk memproyeksikan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua adalah pembinaan tugas, yaitu memisahkan tugas-tugas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti dan contohnya adalah pengembangan guru. Yang ketiga adalah pengumpulan data dan fakta, yaitu mengumpulkan data dan fakta tentang kondisi sekolah, seperti kemampuan guru, kelangkaan siswa, dan kebutuhan sekolah. Selanjutnya adalah melibatkan komponen, yaitu melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat yang sering kita kenal seperti stakeholder, yang mana dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Bab 5. Supervisi akademik dan manajerial. Supervisi akademik merupakan proses membimbing, memantau, dan menilai kemajuan guru dan akademik siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memberikan masukan, bimbingan, dan umpan balik, serta memastikan bahwa tujuan pendidikan telah tercapai.
Nah, dalam supervisi akademik terdapat prinsip-prinsip supervisi akademik yang mana meliputi aspek demokratis, berkesinambungan, dan kemanusiaan. Supervisi akademik juga melibatkan pengawasan, pemantauan, dan pengembangan kinerja guru untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selanjutnya adalah supervisi manajerial. Supervisi manajerial yaitu proses yang melibatkan perencanaan, peorganisasian, kepemimpinan, pengendalian anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya yang tersedia demi tercapainya tujuan organisasi. Supervisi manajerial bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran efektif dan efisien, serta membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesional dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Prinsip dari supervisi manajerial yaitu sebagai berikut. Prinsip supervisi manajerial terdapat dalam supervisi akademik yaitu berkesinambungan, artinya melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara guru, siswa, dan pemimpin untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah demokratis, yaitu melibatkan pengambilan keputusan oleh pemimpin berdasarkan kepentingan dan keadilan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah akademik, yaitu melibatkan pengambilan keputusan oleh pemimpin berdasarkan keputusan pribadi dan tanggung jawab yang diberikan kepada guru dan kepada tenaga pendidik atau tenaga pengajar lainnya. Kepemimpinan pendidikan adalah bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam meyakinkan pimpinan agar dapat melaksanakan tugas yang diberi kepadanya. Nah, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya fungsi utama dari kepemimpinan pendidikan adalah bertugas atau membantu dalam yang pertama memikir, yaitu merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua adalah membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan yang sehat. Nah, yang ketiga adalah memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok, yang mana bertujuan untuk tercapainya tujuan bersama. Nah, dalam kepemimpinan pendidikan ada beberapa gaya-gaya yang diterapkan, yaitu yang pertama, otoriter. Apa itu otoriter? Yaitu gaya pemimpinan yang tipe pemimpinannya semua kebijakan ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaannya selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Pemimpin otoriter berasumsi bahwa semua hal bergantung kepada dirinya. Otoriter juga disebut sebagai pemimpin yang egois. Yang kedua adalah laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada anggotanya. Yang ketiga adalah demokratis, artinya seseorang pemimpin selalu mengikutsertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan, yang mana dalam pendidikan, kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota atau guru yang ada di bawahnya dalam rangka membina sekolahnya. Dan yang keempat adalah gaya pemimpinan situasional, yaitu berdasarkan situasi. Pemimpin dapat bergaya pemimpinan seperti otoriter, dapat juga laissez-faire atau dapat juga demokrasi, tergantung situasi yang menghadapinya saat ia dalam memimpin suatu tim atau anggota. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusan secara hierarki. Keputusan yang diambil administrator berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan, terutama peserta didik atau siswa. Oleh karena itu, setiap administrator pendidikan harus memiliki keterampilan mengambil keputusan secara tepat, efektif, dan efisien. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intelijensi, yaitu menyelidiki ke lingkungan bagi kondisi mengambil keputusan, data mentah yang diperoleh, diproses, dan diperiksa untuk petunjukan yang dapat mengidentifikasi masalah. Yang kedua, rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. Hal ini mencakup
proses memahami masalah, membagikan cara pemecahan, dan menguji pemecahan untuk mengetahui mungkin atau tidaknya dilaksanakan. Yang ketiga adalah pilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh. Suatu pilihan diambil dan dilaksanakan. Yang keempat adalah implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, itu dia materi dari pengelolaan pendidikan, yang mana materinya aku bahas mulai dari konsep dasar pengelolaan pendidikan sampai ke kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Nah, untuk teman-teman harapnya dapat mengambil informasi atau ilmu yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Untuk teman-teman yang udah menyimak sampai akhir, aku harap dapat menyimpulkan semua materi dari awal sampai akhir di kolom komentar di bawah ini, yang mana akan bermanfaat bagi aku, bagi kalian, dan bagi kita semua yang melihat kesimpulan tersebut. Baik teman-teman, apabila aku ada kesalahan kata, aku minta maaf. Terima kasih karena sudah melihat video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk like-nya dan terima kasih untuk subscribe-nya. Jangan lupa di subscribe, di like, dibunyikan loncengnya, dan komen serta share video ini ke teman-teman atau platform yang kalian ada. Baik teman-teman, itu aja materi yang bisa aku sampaikan. See you next time and see you to my vlog presentation, acting, slide, or act, or apapun itu yang bakalan aku upload di YouTube aku. Oke guys, see you